Oke, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat semuanya. Kali ini kita membuat sebuah video, khususnya sebenarnya dalam bagaimana kita menggunakan breadboard untuk praktek artivisual. Sebenarnya tujuan utamanya itu. Tapi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan juga bagaimana caranya kita memperlakukan komponen-komponen elektronika, baik itu komponen aktif maupun komponen pasif dari komponen elektronika. Karena kita tidak bisa menggunakan komponen elektronika seenak atau sesukanya kita juga harus paling tidak menyesuaikan dengan karakteristik komponen yang kita gunakan. Contoh, kita ingin menyalakan sebuah LED misalnya seperti ini. Ya, ada sebuah LED yang akan kita nyalakan. Pasti kita terutama membutuhkan sebuah sumber. Tapi sesungguhnya kita tidak cukup hanya membutuhkan sebuah sumber dan sebuah LED. Kenapa? Karena karakteristik dari LED ini kita harus tahu minimal ada 2 parameter di dalamnya, yaitu tegangan forwardnya atau tegangan minimum atau maksimum dari tegangan yang bisa ditanggung oleh LED ini untuk menyala, atau kalau lebihnya dia mati, dia padam. Itu yang pertama, tegangan forwardnya atau tegangan forward rata-ratanya, karena ada minimum, ada maksimum. Kemudian parameter yang kedua, kita harus tahu juga berapa arus forward yang mampu dilewatkan melalui sebuah LED misalnya. Nah, di semua 2 parameter itu adanya di karakteristik. Dapat kita cari parameter-parameter karakteristik LED itu bisa kita cari di Google misalnya. Nah, untuk kita menyalakan ini tidak cukup hanya membutuhkan ini. Berarti kita pertama, misalkan rangkaian yang paling sederhana, misalkan seperti ini, kita harus membatasi arus yang melewati diode ini. Nah, biasanya komponen yang membatasi arus yang melewati diode ini supaya sesuai dengan karakteristiknya biasanya menggunakan tahanan. Nah, kenapa kita harus batasi? Karena kita tidak tahu sumber tegangan ini mampu mengalirkan arus berapa. Nah, kalau misalkan full dari sumber tegangannya dimasukkan pada diodenya, misalkan sumber tegangannya 5 volt, sementara tegangan forward diodenya tidak sampai 5 volt. Biasanya seperti itu. Demikian juga arusnya, misalkan power supply atau adaptor yang kita buat sendiri, misalnya kita ambil dari PLN lalu kita searahkan, kita dapat membuat adaptor dengan arus 50 mA misalnya, atau 500 ampere misalnya, atau 500 mA maksud saya. Nah, sudah pasti tidak dapat ditanggung atau tidak dapat ditahan oleh sebuah LED seperti ini. Makanya kita harus membutuhkan paling tidak kita membutuhkan 1 buah tahanan untuk membatasi arus. Ya. Nah, kenapa kita membutuhkan itu? Karena karakteristik sebuah LED itu dia memiliki arus minimum dan tegangan minimum forward. Ya, dia memiliki tegangan dan arus minimum. Rata-rata arus forward sebuah LED itu 10, atau rata-ratanya saya ambil 15 atau 20 mili, tapi biasanya dari 10 sampai dengan 30 mili ampere itu arus forwardnya, arus yang mampu dilewatkan di sini. Lebih dari itu dia bisa putus. Demikian juga tegangan pada tegangan forward diodenya ini, tegangannya itu hanya berkisar antara 2 sampai 3 volt dan biasa saya ambil 2 volt. Jadi tegangan rata-ratanya saya ambil 2 volt tegangan forwardnya. Maka R yang lewat yang dipasang di sini itu harus kita hitung sesuai dengan sumber tegangan yang ada. Karena tidak mungkin kita langsung pasang sumber tegangan dengan tegangan yang dibutuhkan dan arus yang dibutuhkan oleh sebuah LED. Jadi kita harus ambil sumber tegangan
Lalu dari sumber tegangan itu kita hitung tahanan seri pada LED itu. Sehingga LED-nya menjadi aman. Kalau tidak akan rusak LED-nya. Nah, contoh rangkaiannya seperti ini misalnya. Ya, rangkaiannya seperti ini. Ada sumber tegangan. Ya, saya kecilkan dulu sedikit. Ada sumber tegangan misalkan 5 volt. Ya, VS ini 5 volt. Kemudian arus yang lewat di sini I-nya, ya I yang lewat R dan I yang lewat dioda LED ini sama karena rangkaian seri. Nah, arus di sini berarti kita ambil arus LED-nya hanya 15 miliampere. Dengan tegangan di sini VL-nya itu hanya 2 ampere misalnya. Jadi dengan sumber tegangan 5 volt, maka di sini dibutuhkan drop tegangan sebesar 3 volt. Ini 2 volt sehingga jadi 5 volt. Ya, itu hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, karena tegangannya 3 volt, arusnya ini hanya 0,015 ampere atau 15 miliampere. Maka R-nya dapat kita hitung. Perhitungan R itu kita pakai rumus ini. Jadi R sama dengan VR bagi dengan I. I ini adalah I yang lewat dioda atau lewat LED. VR-nya adalah VS kurang dengan VL atau tegangan forward dioda. Sehingga 5 kurang 2 karena tegangan diodanya 2, 5 kurang 2 dibagi dengan I. Ya, dibagi dengan I, maka kira-kira 200. Ya, sekitar 200 ohm. R-nya 200 ohm. Catatan-catatan yang dapat kita ambil, IR sama dengan IL atau ILED. Kemudian VR sama dengan VS kurang VLED. Catatannya. Nah, rangkaian seperti ini berarti R-nya kita sudah bisa dapat. Berkisar antara 200 ohm. 200 ohm sudah pasti arus yang lewat itu 15 miliampere. Kalau kita perbesar sedikit saja arusnya akan makin kecil. Atau kita turunkan sedikit arusnya akan makin besar. Nah, besar kecilnya ini adalah dari rata-rata I yang kita I forward dioda ini. Sehingga kalau I forwardnya berkisar antara 10 sampai dengan 30 mili berarti masih ada interval sekian ohmnya bisa dipakai. Nah, ohm yang kita hitung tadi, kita perhitungkan tadi adalah 200 ohm. Nah, dari perhitungan ini kita buat rangkaian pada breadboard itu untuk kita praktekkan atau kita buat rangkaian prakteknya secara artivisual. Kalau secara virtual ya kita tinggal tampilkan di sini pakai EWB atau multisim misalnya atau Livewire atau aplikasi yang lain, yaitu virtual. Tapi yang kita praktekkan sekarang adalah menggunakan sistem atau praktek artivisual. Kita gunakan breadboard. Nah, ini tadi sebelumnya ini ada tabel yang saya cari yang di Google juga, itu ada dioda-diodanya, ada warna merah, warna ini masing-masing arusnya, arus forwardnya sekian, tegangan forwardnya sekian. Ini yang kita pakai, ini maksimumnya. Kemudian tegangan maksimum sumbernya seperti ini. Ini saya cari dari Google. Nah, sekarang kita buat rangkaian di papan seperti ini. Papan ini disebut dengan breadboard atau jembatan penghubung atau bridge jembatan, board ini papan berarti papan jembatan. Nah, breadboard ini dapat kita beli di mana saja. Nah, untuk kita gunakan ini kita juga harus tahu karakteristik dari breadboard ini seperti apa. Nah, ini ada pin-pin atau lubang-lubang ya. Lubang ini, tapi lubang ini berbentuk baris ke sana, baris kemudian ada kolom ke bawah ya. Kolom ke bawah. Ini ada beberapa bentuk, ada 2 bentuk yang perlu kita pelajari. Ini garis yang pertama ini sampai di sini, ini satu konektor atau satu penghubung ya. Dari sini sampai di sini satu penghubung, itu yang pertama. Yang kedua ini
ini juga yang baris keduanya ini juga satu penghubung, tapi antara baris kedua dan baris pertama tidak ada hubungan. Demikian juga dari baris pertama yang ini di sebelah kiri dengan baris pertama di sebelah kanan tidak ada hubungan. Sehingga kalau kita mau gunakan ini, kita harus hubungkan pakai jumper atau penghubung dari titik ini ke titik sini. Baru ini menjadi satu garis. Ya. Nah, biasanya garis pertama ini atau line pertama ini biasanya dipakai untuk positif baterai. Kemudian yang kedua juga bisa negatif atau bisa juga dipakai sebagai positif juga. Kenapa? Karena masih ada lagi yang berikutnya di bawah ini sama juga. Ya, jadi ini satu garis ya. Yang ini saya perbesar sedikit supaya kita gampang melihatnya. Nah, ini. Jadi garis pertama ini satu konektor. Ya, satu penghubung, ya, satu pengantar ini. Kemudian baris kedua ya lain pengantarnya, pengantar satu, pengantar lagi. Demikian juga dari kiri ke kanan ada garis lagi. Satu pengantar. Jadi kalau mau digunakan ini dihubungkan dengan sini. Pakai jumper, ya. Jumpernya seperti apa nanti kita perlihatkan. Ini bagian yang pertama. Jadi yang bagian pertama itu dua baris di paling atas, kemudian juga dua baris paling bawah, sama karakteristiknya. Kemudian kita lihat masih ada lagi dua baris, ya, atau dua baris ini terdiri dari sejumlah kolom. Dua baris yang saya maksudkan baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini ada 5 pin di sini. Ini 5 baris masing-masing. Ini masing-masing setiap baris ini tidak ada hubungan. Setiap baris ini tidak ada hubungan. Jadi pin yang ini dengan yang ini tidak ada hubungan. Tapi satu kolom ini ada 5 pinnya, ya. Itu satu konektor atau satu kabel atau satu penghubung. Ya, tapi antara kolom yang satu ini dengan kolom yang berikutnya tidak ada hubungan. Sehingga biasanya kalau kita menggunakan IC, kita gunakan seperti ini, kaki satu misalnya ini kaki satunya misalnya di sini, ya 1, 2 dan seterusnya, tidak ada hubungan antara kaki satu dengan kaki dua. Karena memang kolom-kolom ini tidak ada hubungan. Ya. Tapi kolom yang satu ini ada hubungan 5 pin, kemudian kolom yang kedua tidak ada hubungan dengan kolom yang pertama, tapi kolom yang kedua ini ada hubungan. Demikian juga dari pin-pin yang pertama atau bentuk kolom yang pertama ini dengan kolom yang kedua tidak ada hubungan sama sekali. Tapi sama karakternya, ini ada hubungan satu konektor atau satu penghubung, ini juga satu penghubung. Sehingga ini kita dapat menggunakannya menjadi meletakkan komponen baik tahanan, entah IC, entah transistor dan sebagainya. Biasanya kita gunakan di sini gampangnya. Tapi kalau IC kita gunakan antara blok yang pertama ini dengan blok yang kedua. Biasanya gunakan seperti itu. Jadi demikian karakteristik dari breadboard. Jadi kalau kita ingin menggunakan breadboard, ya kita sudah tahu lubang-lubang ini hubungannya dengan mana, atau pin-pin ini hubungannya dengan pin yang mana, kita harus tahu itu. Sebab kalau tidak kita rangkai akan menjadi rangkaian korsleting atau rangkaian hubung singkat pada rangkaian kita dan akhirnya sia-sia. Nah, ini tentang breadboard. Jadi breadboard ini saya perkecil, saya jelaskan lagi seperti ini misalnya. Ini blok yang pertama ini. Antara kolom 1 ini dengan kolom 2 tidak ada, tapi kolom 1 ini semuanya ini jadi satu, ada 5 pin, demikian juga yang di bawah misalnya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau saya balik seperti ini misalnya, jadi ini barisnya, ini satu hubungan, tapi antara baris ini dengan baris ini tidak ada hubungan. Demikian juga antara baris ini dengan baris ini tidak ada hubungan. Tapi antara kolom ini, kalau ini jadi kolom lagi, ini terus ke bawah itu ada hubungan. Ini juga terus ke bawah ada hubungan. Tapi antara kolom satu ini dengan yang ini tidak ada hubungan. Dan seterusnya seperti itu. Jadi itu hanya ingin menjelaskan sifat atau karakter dari breadboardnya sendiri. Jadi setelah kita tahu karakter breadboard, kita buat rangkaian. Seperti ini contohnya.
rangkaian yang tadi LED itu kita butuhkan sebuah tahanan. Tahanan yang saya gunakan ini 330 ya, 330 ohm. Padahal tadi hanya butuh 200, berarti lebih besar sedikit, nggak apa-apa. Nanti kita tes kalau memang terlalu kecil, terlalu besar ya LED-nya akan menyalanya redup misalnya seperti itu. Jadi karena ini tidak ada hubungan dengan yang ini, maka tahanan ini saya hubungkan dari pin ini ke pin di sini. Ini tahanannya di sini. Lalu LED-nya saya hubungkan dari pin ini ya ke pin sini. Itu LED-nya seperti itu. Jadi LED-nya sederhana sekali. Jadi tahanan dengan LED-nya seperti itu. Lalu dari kaki LED-nya kita hubungkan ke ground. Kemudian dari kaki tahanannya kita hubungkan ke positif. Ini ke positif misalnya. Nah, jadi tahanan ke positif, LED-nya, kaki LED-nya ke negatif. Seperti itu. Jadi kalau dalam rangkaian yang terkecilnya, yang sekecil-kecilnya atau yang diperkecil, ya bisa kita lihat. Bisa kita lihat sebenarnya rangkaiannya seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Ya, kita lihat rangkaiannya. Saya perkecil tadi rangkaiannya. Yang saya gunakan tentang pemasangan transistor ya seperti ini. Itu untuk penjelasan selanjutnya saja untuk transistor. Nah, ini rangkaiannya. Jadi tahanannya saya ambil dari sini ke sini, kemudian LED-nya dari sini ke sini. Ya, jadi sudah terhubung antara tahanan dengan LED. Lalu LED ini saya hubungkan ke ground, ya, ground ini. Ini masuk ke ground di sini. Ya, karena ground baterainya saya masukkan di sini juga. Di baris ini. Kemudian yang positifnya masuk ke tahanan. Ini tahanan positifnya saya ambil yang ini. Jadi sudah jadi seperti rangkaian yang tadi kita lihat di atas. Jadi rangkaiannya seperti ini. Yang di atas tadi. Ya. Nah, rangkaiannya kita sudah pasang seperti ini. Ya. Kita pasang seperti ini. Rangkaiannya sudah terpasang seperti ini. Saya copy ke bawah rangkaian ini. Ya. Saya copy saja supaya nanti dilihat lagi di bawah. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Kemudian untuk praktek artivisualnya dalam breadboard ya seperti ini. Jadi dioda LED-nya dipasang, dihubungkan dengan tahanan lalu masuk ke positif. Kemudian ini lalu kita ukur. Kita ukur tegangannya, kita tes dia menyala atau padam. Kita bisa tes seperti itu. Jadi dalam LED yang kita praktekkan itu sudah pasti menyala. Nah, berarti LED yang seperti ini kita perlakukan dia sesuai dengan karakteristiknya, arusnya berapa, tegangannya berapa. Lalu kalau tegangan sumbernya sekian volt berarti kita membutuhkan tahanan untuk membatasi arus atau membuat tegangan drop di sana sehingga tegangannya seperti ini. Bisa juga kita lihat dalam pengukuran misalnya, berarti kita membutuhkan alat ukur, ya, entah ampermeter untuk mengukur arus, ya, entah voltmeter untuk mengukur tegangan pada masing-masing. Berarti kita butuh ini. Berarti kita harus tahu bagaimana menggunakan voltmeter, bagaimana menggunakan ampermeter. Kalau voltmeter dihubungkan paralel saja, kemudian kalau ampermeter berarti kita hubungkan seri. Berarti ada konektor yang kita lepas lalu kita ganti dengan ampermeter dan seterusnya. Itu videonya tersendiri. Jadi kalau misalkan saya menggunakan alat ukur atau kita lihat kenyataannya di dalam praktek yang kita gunakan, berarti memang kita sudah pasti melihat hasilnya seperti apa. Jadi saya juga menggunakan alat ukur untuk mengukur misalnya, ya saya juga sudah menggunakan itu untuk mengukur dan saya sudah buktikan bahwa rangkaian itu bisa menyala, ya.
rangkaian itu bisa menyala. Dan kalau percobaannya tidak sesuai dengan perhitungan karakteristiknya, rangkaian yang digunakan itu tidak sesuai, misalkan R-nya terlalu kecil, arusnya akan jadi besar dan tahanannya putus. LED-nya putus. Demikian juga kalau R-nya kecil, berarti tegangan drop pada R-nya kecil dan tegangan yang ditanggung oleh LED-nya akan lebih besar. Maka LED-nya akan putus. Misalnya seperti itu. Jadi rangkaian yang tadi setelah kita praktekkan, ya, ada dalam hasil yang saya sudah buat, sebenarnya itu bisa kita gunakan. Ini rangkaian yang tadi, ya. Rangkaian yang tadi kita lihat apakah dia berhasil atau tidak, sudah pasti berhasil. Lalu kita ukur, misalnya apa yang kita ukur di sini, ya, kita ukur misalnya arusnya, ya, berarti kita ukur arus dan seterusnya. LED-nya menyala. Kalau misalkan tidak menyala, bisa saja tegangannya kurang atau arusnya kurang. Nah, supaya dia menyala berarti arusnya harus pas, tegangan dropnya harus pas juga. So, kalau tegangan dropnya terlalu besar, dia akan putus. Misalnya seperti itu. Nah, ini dalam pengukuran arus ini. Jadi, saya lepas kabel kuningnya atau kabel turunnya, lalu saya pasang ganti dengan ampermeternya. Ampermeternya seperti ini. Lalu dalam penggunaan ampermeter ini, ya sudah barang tentu videonya akan kita buat sendiri. Yang penting rangkaian ini jadi, dan seperti itulah semua perencanaan rangkaian. Jadi kita tidak serta-merta bisa membuat rangkaian tanpa perhitungan. Jadi harus pakai perhitungan semua. Jangan sampai juga kita hanya tahu menggunakan rangkaian yang sudah ada saja, yang sudah diperhitungkan orang atau sudah dihitung oleh orang lain, lalu kita gunakan. Jangan juga. Kalau kita belajar berarti kita harus membuat rangkaian sendiri sesuai kebutuhan kita. Jadi saya kira seperti itu. Pada konten ini kita sudah bisa membuat rangkaian sederhana menggunakan LED. Kemudian kita juga sudah tahu prakteknya menggunakan breadboard. Jadi kita sudah tahu minimal 2 poin hari ini, yaitu karakteristik LED dan breadboardnya sendiri. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada hari ini dapat berguna buat kita semua sebagai dasar. Ini dasar sekali, dasar rangkaian elektronika, supaya kita bisa membuat rangkaian-rangkaian lanjutan dan seterusnya menggunakan praktek artifisial, bukan praktek-praktek hanya sekedar praktek virtual saja. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan boleh nanti bertanya ke saya lewat WA, boleh juga. Atau nanti buka saja di YouTube lalu buat komentar, pertanyaan pada komentarnya, nanti saya akan jawab. Mudah-mudahan berguna. Saya kira demikian. Selamat belajar, sukses buat yang masih belajar.